Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Fans Kreator Bika 54. Dan untuk mengupas tuntas semuanya tentang kelinci, tinggal satu konten lagi, kita bahas tentang penyakit-penyakit pada kelinci. Ada beberapa penyakit dalam kelinci. Yang pertama ada kurap, kedua mencret, yang ketiga gudik. Nah, apa itu? Banyak orang salah persepsi, semuanya dibilang gudik. Jadi kalau kurap itu ya hampir sejenis ya. Tapi kalau kurap itu, nah seperti ini. Di sini ada contohnya yang terkena kurap. Dia di telinga dan di hidung. Ciri-cirinya jika kita raba telinganya ataupun hidungnya itu kasar. Ada seperti kapur-kapurnya seperti itu atau berpasir. Itu disebabkan karena kandangnya kurang bersih. Jadi kelinci ini wajib kering karena dia berbulu, jadi nggak boleh lembab, harus kering. Yang kedua harus satu bulan sekali ya, kalau bisa, atau 2 minggu sekali di bagian kandang bawah ini disemprot dengan insektisida. Gunanya cacing, untuk membunuh cacing-cacing ataupun bakteri-bakteri, kuman-kuman yang ada di sekitar kandang agar kelinci kita itu tetap sehat. Dan yang ketiga, kedua gudik. Gudik itu biasanya bentuknya hitam di hidung. Nah, perbedaan gudik dengan kurap. Kalau kelinci terkena kurap itu prosesnya lambat, tapi dia biasanya nggak mau beranak. Dia terhambat di rahimnya. Ketika dikawini rata-rata nggak jadi karena efek dari kurap itu tadi. Dia bereaksi secara lambat, tapi kalau tidak kita tangani itu bisa mengakibatkan kematian jangka waktu yang lama. Nanti semakin kurus karena kurap ini menyerap gizi-gizi ataupun sari-sari makanan di kelinci, dari tubuh kelinci. Dan yang kedua gudik. Gudik itu biasanya di hidung, bentuknya hitam. Itu yang berbahaya sekali karena dia dapat membunuh dengan cepat. Biasanya nggak sampai 10 hari, rata-rata 5 sampai 8 hari mati jika kita tidak segera menangani. Ciri-cirinya hitam di bagian hidung kelinci. Dan yang ketiga adalah mencret. Mencret itu biasanya disebabkan karena makanan, terlalu banyak lemak, rumput muda, kurang serat, ataupun kandang yang kotor. Jadi makanan itu banyak ada mengandung cacing ya. Bagaimana untuk mengatasi itu semua? Nah, biasanya kita pakai Wormectin. Wormectin ini apa ya? Obat cacing ya. Karena sebenarnya seperti ini disebabkan oleh cacing-cacing kecil ataupun bakteri yang berbentuk cacing yang menyerang kelinci. Itu biasanya karena kurang rajin ya. Kurang rajin, kandang lembab, kotor, tidak rajin membersihkan kandang. Bagaimana caranya mengaplikasikannya? Kita buka. Dan Wormectin ini bagusnya untuk kelinci yang sehat ya, untuk pencegahan 3-4 bulan sekali kita suntikan. Dosisnya sekitar 0,5. Artinya yang kecil ya, ini 0,5. Ambil dosisnya 0,5. Kita sedot dulu, kita keluarkan udaranya. Aduh, belum dikencengin. Kita keluarkan anginnya ya, karena kalau angin ini nanti kelincinya bisa teriak-teriak kalau ada anginnya, sakitan dia. Jadi anginnya harus keluar. Oke, seperti ini 0,5 ya, separuhnya ya. Kita ambil kelinci yang sakit. Ini contohnya ini ya, ini nggak kelihatan tapi nih seperti ini. Ini belum begitu parah tapi harus kita obati karena ini sakit. Satu bisa di bagian leher, yang kedua bisa bagian pantat. Pegang kulitnya, tusukan di bagian pantat. Jadi di bawah kulit, di atas daging ya. Suntikan perlahan. Harus perasaan, jangan sampai kena daging. Kalau kena dagingnya bahaya. Nah, ketika kita suntikan seperti ini terasa ada masuk bentol di sini, di bagian pantat.
Intinya dicubit, suntikan pada bagian di bawah kulit, di atas daging. Dan ketika berhasil itu terasa obat ini seperti bentol di kulitnya. Seperti itu. Tapi saya rekomendasikan untuk speknya sendiri yang kecil ya, biar terlihat dosisnya. Yang besar pun bisa, tapi harus terbiasa. Dia juga jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, ya efeknya panas dan bahkan bisa mati. Jadi sesuai dengan dosisnya, yaitu setengah mili. Oke. Dan seperti itu teknik menyembuhkan kelinci, tapi mencegah lebih baik ya daripada mengobati. Dengan pencegahan bisa kita suntik dengan ini 3 bulan sekali, 3 atau sampai 4 bulan sekali untuk pencegahan. Yang kedua, yang perlu diingat ketika kita menyuntikkan Wormectin ini, obat ini jangan konsumsi selama 28 hari. Karena ini kan zat untuk hewan ya. Jadi biarkan habis dulu kandungan Wormectin ini jika kita ingin menyembelih atau memakan dagingnya. Yang kedua, di mana kita bisa mendapatkan Wormectin ataupun kalau untuk sepet mungkin banyak ya di apotek ya, tapi untuk Wormectin ini bisa kita beli di toko-toko pet shop ya, penjualan yang menjual pakan ataupun pakan ternak ataupun obat-obatan untuk hewan, ataupun biasanya di tempat-tempat penjualan pakan ternak burung biasanya ada. Cuman biasanya kalau kesulitan di pet shop ataupun di Shopee juga ada. Harganya untuk yang kecil ini di sini 15.000, untuk yang besar 40.000. Mungkin tapi ada perbedaan di tempat lain. Tapi sekecil ini bisa untuk 50 kelinci, cukup untuk 50 kelinci dalam sekali suntik ya. Jadi disesuaikan saja apakah Anda ingin beli yang besar atau yang kecil. Dan kecil ini harganya 15.000, yang besar 40.000. Oke, sekian dulu konten hari ini. Semoga sedikit banyak bisa bermanfaat atau menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Terus semangat, tetap berusaha. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.